Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bu Lika dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nah, untuk kali ini Bu Lika akan menerangkan tentang bab macam-macam sujud untuk teman-teman sahabat PAI di kelas 8. Baik, kita mulai ya. Macam-macam sujud. A. Sujud syukur. B. Sujud sahwi. C. Sujud tilawah. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai ungkapan terima kasih kepada Allah karena mendapatkan kenikmatan dan kesenangan atau karena terhindar dari bahaya dan kesusahan. Nah, hukumnya adalah sunnah. Jadi, tahu kan sunnah? Sunnah itu kalau dilakukan mendapatkan pahala. Kalau ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa. Nah, sebab-sebabnya: 1. Memperoleh nikmat. Yang kedua, terhindar dari musibah seperti yang tadi sudah dijelaskan di depan ya. Nah, sekarang kita akan bahas tata caranya. Yang pertama yaitu menghadap kiblat. Seperti kita sholat ya, menghadap kiblat. Yang kedua adalah niat. Niatnya, niat sujud apa? Sujud syukur. Berarti niatnya sujud syukur. Yang ketiga yaitu takbir. Ya. Kemudian yang keempat adalah sujudnya, ya pelaksanaannya. Yang kelima adalah bangkit dari sujud. Nah, sekarang apa sih manfaat atau hikmah-hikmah dari kita melaksanakan sujud syukur itu? Yang pertama yaitu 1. Tertib menggunakan nikmat. Yang kedua, terhindar dari takabur. Nah, kita kan nggak boleh takabur itu. Yang ketiga adalah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang bagaimana sih bacaan sujud syukur itu? Coba ya, kita simak bersama-sama. Bacaan sujud syukur yaitu Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang artinya, Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah. Allah Maha besar, tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah yang maha tinggi, maha agung. Nah, sekarang kita bahas yang bagian B ya, sujud sahwi. Nah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan di akhir sholat atau setelahnya karena ada kekurangan, baik dengan meninggalkan apa yang diperintahkan atau mengerjakan apa yang dilarang tanpa sengaja. Nah, sebab-sebabnya apa? Sebab-sebabnya yang pertama yaitu kelebihan atau kekurangan rakaat, ruku dan sujud. Kurang itu ternyata, harusnya maghrib 3 kali baru mengerjakan 2 kali rakaat gitu ya. Yang kedua yaitu ragu jumlah rakaat yang telah dilaksanakan. Kita ragu-ragu itu tadi, contohnya gini, tadi saya sudah mengerjakan 2 apa 3 ya, 2 apa 3 rakaat ya. Nah, itu harus kita melaksanakan sujud sahwi. Nah, sekarang kita hikmahnya sih apa itu? Hikmah atau manfaatnya? 1. Menyempurnakan sholat. Tadi kan ada kekurangan ya atau kelebihan. Jadi sujud sahwi itu sebagai penyempurna. Yang kedua, menyadari kekurangan diri. Nah, ternyata manusia itu adalah tempatnya khilaf dan lupa itu. Yang ketiga,
tertib dalam sholat. Nah, sholat itu kan harus tertib urut tuh, tidak boleh diloncat-loncat. Nah, sekarang tata caranya. Tata caranya adalah yang pertama dilakukan sebanyak 2 kali. Nah, yang kedua dilakukan sebelum salam. Ada bedanya ya, teman-teman bisa membedakan antara sujud syukur dan sujud sahwi. Kalau sujud syukur tadi hanya sekali dibacanya, sujudnya sekali. Nah, kalau sujud sahwi itu 2 kali. Jadi teman-teman sujud, kemudian bangun seperti biasa terus sujud lagi. Itu. Dan dilakukan sebelum kita menengok itu, sebelum salam kita sujud dulu. Itu ya, setelah sujud selesai baru salam. Nah, sekarang bacaan sujud sahwi itu seperti apa sih? Nah, mari kita simak bersama-sama dan teman-teman boleh ya sambil ikut membaca. Bacaannya sebagai berikut. Subhanaman la yanamu wala yashu. Kita ulangi ya. Subhanaman la yanamu wala yashu. Nah, artinya Maha Suci Zat yang tidak mungkin tidur dan lupa. Yang lupa siapa? Ya kita gitu. Allah tidak akan pernah tidur dan lupa. Sekarang untuk bagian C, yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang disebabkan karena membaca ayat Al-Quran, yaitu melaksanakan sujud setiap selesai membaca ayat sajadah. Nah, hukumnya apa? Hukumnya adalah sunnah. Itu sunnah itu seperti tadi, boleh dilaksanakan dengan mendapatkan pahala dan tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Nah, syaratnya adalah yang pertama adalah suci. Jadi kita akan membaca Al-Quran. Jadi dalam keadaan kita suci atau berwudu ya. Nomor 2, menghadap kiblat. Nah, tetap kita menghadap kiblat. Yang ketiga yaitu menutup aurat. Nah, sekarang sebab-sebabnya apa? 1, membaca ayat-ayat sajadah. Biasanya di garis bawahnya. Itu ayat-ayat sajadah ya. Kemudian yang kedua, mendengar ayat-ayat sajadah. Baik yang membaca, yang mendengarkan boleh melaksanakan sujud tilawah. Nah, sekarang rukunnya. Rukunnya apa sih? Yang pertama adalah niat. Karena semua perbuatan kita atau amal kita yang kita laksanakan adalah tergantung dari niatnya. Innama a'malu bi niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Nah, sama ya. Yang ketiga adalah sujud. Nah, yang keempat duduk. Kemudian yang kelima adalah salam. Jadi dilaksanakan sekali ya sujud tilawah. Tadi ada yang dilaksanakan 2 kali, apa coba? Sujud apa coba? Sujud sahwi. Baik, sekarang manfaatnya atau hikmahnya dari sujud tilawah itu. Yang pertama yaitu menyempurnakan sholat. Yang kedua, menyadari kekurangan diri. Nah, karena semua yang maha sempurna adalah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang bacaan dari sujud tilawah. Nah, teman-teman boleh nih sambil membaca, sambil mendengarkan, menyimak ya. Kita baca bersama-sama. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bi khaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya, wajahku bersujud kepada Zat yang menciptakannya, yang membentuknya, dan yang memberi pendengaran dan penglihatan. Maha berkah Allah sebaik-baiknya pencipta. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang materi
macam-macam sujud. Terima kasih atas teman-teman yang sudah menyimak dan memperhatikan. Semoga bermanfaat dan memberikan kebaikan kepada kita semua. Dari Bu Lika, kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.